Di situ diterangkan dalam artinya bahwa bagian di antara kekurangan wanita adalah kekurangan akalnya dan agamanya. Dan akalnya Nabi kita mengatakan, bukankah persaksian seorang laki-laki sama dengan 2 orang perempuan. Jadi kalau menjadi saksi laki-laki seorang, perempuan harus 2 orang. Jadi kurang akalnya kan, yang menonjol perasaannya wanita itu. Itu fisiknya juga begitu. Pada umumnya perkara ada wanita yang angkat besi 1 kuintal kuat, laki-laki malah tidak kuat, itu kelainan. Ya. Pada umumnya itu fisiknya laki-laki lebih kuat, maka diberi kewajiban oleh Allah laki-laki yang bertanggung jawab memberikan nafkah. Dalam Islam itu sebetulnya wanita tidak wajib mencari nafkah. Yang wajib mencari nafkah itu laki-laki. Namun wanita tidak dilarang kalau mencari nafkah untuk membantu suaminya dalam menegakkan ekonomi keluarganya. Ya, jadi dalam hati itu diterangkan wanita laki-laki ada kelebihan tentang akalnya. Ya, fisiknya juga pada umumnya. Apalagi halaman pertama masuk ke halaman 2. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Quran surat At-Toha ayat 132. Yang dimaksud memerintahkan di sini apa juga termasuk mengajari, memberi contoh, karena biasanya orang tua hanya memerintah, bahkan beliau sendiri tidak sholat, Ustaz. Itu orang tua yang seperti itu tidak yang dimaksud oleh ayat ini. Ya, masa merintah sholat dirinya sendiri tidak sholat. Yang dimaksud itu orang tua yang muslim. Ya, kalau dia hanya merintah tok tidak mengerjakan, diancam oleh Allah kan. Allah mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah ada orang yang hanya pandai ngomong saja tapi tidak mengerjakannya. Ya. Jadi Bapak ini kewajibannya juga ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, keluargamu, jangan tersentuh api neraka. Jadi jangan hanya istrinya, anaknya dijaga, jangan tersentuh api neraka. Nerakane tak nggonane dhewe, jangan gitu. Wis kowe do salat, do poso, do ngaji ya ben ora mlebu neraka, sok neraka tak nggonane dhewe. Nah, itu Bapak tidak normal begitu. Wong perintahnya Allah tuku anfusakum. Jagalah dirimu gitu loh. Wa ahlikum dan keluargamu. Dirimu dijaga dari api neraka, keluargamu dijaga dari api neraka. Artinya dalam keluarga itu jangan sampai ada yang masuk neraka. Gitu loh. Berarti harus menempuh jalan yang menuju ke surga. Nah, itu mesti orang bapaknya tadi mesti orang yang bertakwa, orang yang baik. Jadi di situ merintahkan sholat itu ya kalau memang belum bisa diajari sholat. Memimpin toh, jangan tersentuh neraka. Ya, surga itu kuncinya sholat. Ya, as-sholatu miftahul jannah. Maka kalau kamu ingin masuk surga harus mengerjakan sholat. Nah, kalau anaknya sholat belum bisa diajari, maka Nabi mengatakan didik anakmu sholat sejak umur berapa? 7 tahun, bukan 17 tahun baru kamu ajari sholat, tidak mau 10 tahun pukul. Kalau tidak mau diajari sholat 10 tahun boleh dipukul. Nah, 17 diajari 20 dipukul, balas mesti. Jadi pendidikan agama itu sangat praktis dan indah kalau dilaksanakan.
Kalau kepingin kita punya anak yang soleh, punya anak yang solihah, umur 7 tahun didisiplinkan untuk mengerjakan sholat. Sampai 10 tahun kok masih sulit, nah, dipukul. Artinya dididik lebih keras lagi tentang menjaga sholat. Karena sholat itu tiangnya agama. Tiangnya agama. Kalau tidak sholat ya berarti agamanya hilang, rubuh agamanya. Apalagi Brosur halaman 2 hadis yang atas, mohon maaf ayat yang di atas. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Dan bagi ayah berkewajiban memberi nafkah dan memberi pakaian kepada ibu dan anaknya dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kesanggupannya. ya, Mohon penjelasan pada kalimat cara yang ma'ruf, apakah seadanya atau semaksimalnya, Ustaz? yang ma'ruf itu yang baik. Kalau kamu diberi rezeki oleh Allah yang banyak, memberikan nafkah pada anak dan istrimu, jangan bakhil-bakhil. Ya, jangan bakhil-bakhil. Memberi kelonggaran dalam belanja rumah tangga itu lebih baik. Ya, memberi kelonggaran lebih baik daripada menyempitkan. Ya, mati sedina 10.000. Nanti ngelompat dikit 11, dari 11.000 disemprit prekik ini. Beri kelonggaran. Nah, suami yang diberi rezeki oleh Allah longgar, beri belanja istrimu anakmu dengan longgar. Tetapi kalau memang tidak diberi rezeki oleh Allah yang longgar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, jangan mengangkat di luar kemampuan. Sampai di sini ada toh? Sampai seberapa mereka kewajibannya. Sampai Rasulullah menerangkan, kalau kamu diberi makan oleh Allah, berilah makan istrimu. Kalau kamu diberi pakaian oleh Allah, berilah pakaian istrimu. Artinya kalau kamu makan, istrimu ya diberi makan. Nah, kalau kamu sendiri tidak makan, artinya memberi makan untuk dirinya dia tidak bisa, bagaimana untuk keluarganya? Itu artinya menurut kemampuannya. Yang ma'ruf, baik, mampunya memberi banyak ya kasih banyak. Kalau mampunya memang baru diberi rezeki oleh Allah sedikit, jangan mau memberi banyak. Dari mana? Kalau kamu sendiri diberi rezeki sedikit kok mau memberi banyak, nah, itu akhirnya mengangkat di luar kemampuan. Nah, maka memilih istri yang solihah, ya? Yang dituntut hanya uangnya saja, kok nek serasa betul duitnya di gua, ya, sia-sia. Nah, itu nggak baik. Apalagi Halaman 2 masuk ke halaman 3. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 222 dan 223.
Yang dimaksud suci di sini, apakah harus mandi janabat dulu atau biarpun belum mandi janabat boleh berhubungan? Kemudian yang kedua, datangilah tanah tempat cocok tanammu dengan dari bagaimana saja kamu kehendaki. Maksudnya bagaimana, dan mendatangi yang baik itu seperti apa, Ustaz? Yang tanya ini sudah punya istri belum? Ya. Yang tanya ini sudah punya istri belum? Kalau belum tak jawab. Ya, tak jawab apa ya nggak akan paham kamu. Ya. Nggak akan paham toh? Yang saya jawab hanya haid tadi. Jadi wanita yang sedang haid itu kata Allah tadi adalah kotor, maka jangan didekati. Maksudnya tidak boleh dikumpuli. Kalau dekat sekedar bicara-bicara, ngomong-ngomong, tidur bersama boleh. Tapi yang tidak ya boleh, maksudnya tidak boleh mengumpulinya. Kalau sudah sudah suci boleh. Suci di sini artinya berhenti dari haid. Kalau sudah berhenti dari haid itu sudah berarti sudah suci. Ya. Nah, kalau kamu mau sholat wajib mandi dulu kalau mau sholat. Ya. Mandi janabat itu baru kamu boleh sholat. Nah, kalau untuk mengkumpulinya belum mandi pun boleh kalau sudah suci, gitu. Karena tidak ada mandi untuk kumpul tuh nggak ada. Adanya mandi untuk sholat.